Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 9 telah menyelesaikan tugas akhir semester untuk mata kuliah statistika. Nah, dari kelompok 9 sendiri terdiri dari 9 orang, terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Abdullah Rani, kemudian Askia Fatian Nisa, kemudian Siti Mariam, dan Yudi Ilham Nurdin. Nah, next. Baik, latar belakang dari laporan akhir kami, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak dosen kami tercinta, yaitu Pak Fahmi Chandra. Nah, di dalam laporan ini terdapat beberapa materi yang dibahas secara definitif, kegunaan sampai dengan langkah-langkah pengerjaannya melalui Microsoft Excel dan juga SPSS. Nah, di dalam materi yang akan dibahas itu diantaranya ada yang pertama angka baku, yang kedua korelasi Pearson, yang ketiga itu uji normalitas, dan yang keempat itu adalah uji homogenitas. Nah, untuk selanjutnya di landasan teori akan dipaparkan dan dijelaskan oleh saudari Siti Mariam. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Kang Abdillah atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan landasan teori dari statistika ini. Diawali dari pengertian statistika. Jadi statistika adalah sekumpulan konsep dan juga metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Nah, statistika deskriptif atau deskriptif statistik ini berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Selanjutnya ada yang disebut dengan angka baku. Nah, untuk nilai standar atau angka baku merupakan suatu bentuk perubahan yang digunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Nah, angka baku ini dipakai untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap keadaan pada umumnya, yaitu nilai rata-rata pada kumpulan objek tersebut. Di sini ada yang disebut T-score dan ada juga yang disebut Z-score, di mana T-score ini adalah bentuk lain dari nilai skor standar, di mana rata-ratanya itu ditentukan 50 dengan standar defisiasi 10. Nah, untuk Z-score-nya sendiri adalah suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai dari observasi suatu set sampel terhadap rata-ratanya dalam suatu standar defisiasi. Nah, untuk rumusnya seperti ini, untuk T-score dan ini untuk Z-score. Ini untuk data sampel dan ini untuk data populasi. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, jadi dalam penarikan kesimpulan data baku dilihat dari besar kecilnya angka baku yang ada. Jadi semakin kecil angka baku, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya, dan begitupun pun sebaliknya. Kemudian, semakin besar Z-score atau T-score dari suatu data terhadap populasi atau sampel, maka posisi data tersebut semakin baik gitu dibanding data dengan Z-score atau T-score yang lebih kecil. Di sini ada korelasi Pearson. Korelasi Pearson apa sih gitu ya? Jadi korelasi Pearson adalah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jadi besar kecilnya derajat hubungan antara dua variabel digambarkan melalui besar kecilnya koefisien korelasi. Jadi korelasi antar dua variabel ini dikatakan sempurna apabila koefisien korelasinya adalah 1. Nah, untuk rumus korelasi Pearson yang berpasangan sebagai berikut. Untuk nilai keeratan korelasi Pearsonnya sebagai berikut juga. Bisa dilihat. Jadi, jika nilainya mendapati 0,0, maka hubungan keeratan dua variabel itu semakin lemah. Begitupun sebaliknya gitu. Selanjutnya ada uji normalitas data.
Jadi uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Terus uji normalitas juga berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan. Jadi berdistribusi normal atau populasi normal gitu. Nah, untuk rumus Lilliefors-nya seperti ini. Jadi sebelum masuk ke rumus Lilliefors, terus ada hal pertama yang harus dilakukan, yaitu populasi atau sampel data. Untuk urutannya seperti ini. Jadi mulai dari mengurutkan data, mencari ZI atau Z-score, mencari FZI, mencari SZI, sampai dengan mencari L di akhir. Nah, untuk uji normalitas ada yang disebut dengan taraf signifikasi atau sering juga disebut dengan tingkat kesalahan. Nah, ini tuh erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, baik pengujian hipotesis satu arah atau one-tiled, ataupun dua arah atau two-tiled. Nah, ini untuk A-nya. Jadi untuk menarik kesimpulannya, setelah menemukan L tabel dan L hitung, nah ada syarat yang diambil dari hasil perhitungan tersebut. Jadi jika L0 kurang dari LT, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L0 lebih besar dari LT, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Yang selanjutnya ada pengujian, ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas itu bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang ada diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Nah, hitungan homogenitas ini dilakukan peneliti saat membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku pada dua kelompok populasi. Itu menurut Widiarso tahun 2011. Nah, uji F ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, di mana rumusnya ada F hitung sama dengan varians maksimal dibagi dengan varians minimal. Nah, setelah didapatkan nilai F hitung, langkah selanjutnya akan mencari nilai F tabel dengan cara melihat tabel F, atau jika dengan menggunakan Microsoft Excel bisa dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka data tersebut termasuk data yang homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tersebut tidak termasuk data homogen atau disebut dengan heterogen. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk metode dan step by step-nya. Selanjutnya ada metode dan step by step dari pengerjaan SPSS dan Excel. Yang pertama ada angka baku. Selanjutnya, nah di sini ada angka baku dari Z-score SPSS. Pertama kita masukkan dulu data atau nilai yang akan diolah ke dalam SPSS-nya. Lalu selanjutnya kita tekan analyze, pilih descriptive statistics, terus klik lagi descriptive. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Pindahkan semua data yang tadi yang ada di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan, lalu klik tombol option, centang mean dan standar deviasinya, lalu klik continue dan OK, maka akan muncul hasil atau output seperti ini. Ada nilai-nilai Z-score-nya dan juga ada kesimpulannya. Lalu selanjutnya ada angka baku Z-score dari Excel. Pertama masukkan lagi data atau nilai yang akan diolahnya. Selanjutnya cari mean-nya atau rata-ratanya dengan cara sama dengan average dan blok semua data. Terus cari standar deviasinya dengan rumus sama dengan STDFV dan blok lagi semua datanya. Nanti akan muncul rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing mata kuliah. Lalu selanjutnya
Tentukan z-score pada setiap jenis data dengan rumus sama dengan standardized nilai 1 misalnya, titik koma nilai average matkul, titik koma standar deviasi matkul 1. Maka akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya ada angka baku T-score SPSS. Pilih menu transform lalu klik compute variable, nanti akan muncul pop-up. Lalu di kolom target variabel pilih nilai z-score dari data yang akan dihitung. Pada kolom numeric expression masukkan rumusnya 50 plus kurung buka 10 kali nama matkul yang akan dihitung terus kurung tutup. Lakukan hingga semua data sudah dihitung, lalu klik OK. Nanti setelah itu akan muncul data baru pada variable view dan data view seperti di bawah ini. Akan muncul masing-masing nilai T-score-nya. Lalu pada Excel, setelah tadi mencari Z-score, sekarang cari T-score. Caranya sama seperti rumus yang tadi di SPSS, sama dengan 50 tambah 10 kali kurung buka nilai Z-score mahasiswa 1 kurung tutup. Gitu. Atau seperti ini. Sehingga nanti akan muncul hasil data penghitungan T-score seperti di bawah ini. Selanjutnya, perhitungan koefisien korelasi dari SPSS. Pertama, pilih menu Analyze, lalu ke Correlate, dan pilih Bivariate. Nanti akan muncul pop-up dan pilih dua data yang akan dihitung korelasinya. Misalnya, di sini ada mata kuliah jaringan komputer dan nirmana gitu. Nanti dihitung korelasinya. Klik option, terus akan muncul pop-up, kita centang means dan standard deviasinya, terus klik continue dan klik OK. Nanti akan muncul data seperti ini selanjutnya. Ya, seperti ini, nanti akan outputnya seperti ini. Lalu koefisien korelasi dari Excel, masukkan data atau nilai yang akan dihitung. Selanjutnya jumlahkan semua data dari satu matkul menggunakan sum dan diblok semua datanya, lalu muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kalikan antar mata kuliah yang akan kita periksa koefisien korelasinya, kayak nirmana sama jarkom atau nirmana sama bahasa rupa gitu. Selanjutnya kuadratkan tiap nilai mata kuliah, lalu jumlahkan, dan tentukan koefisien korelasi dengan rumus berikut. Selanjutnya, sehingga nanti akan muncul hasil koefisien korelasi antar matkul seperti ini. Nanti dari 6 mata kuliah akan muncul 15 data baru. Lalu uji normalitas di SPSS. Pertama, pilih menu Analyze, lalu cari non-parametric test, pilih Legacy Dialogues, dan 1 sampel KS. Nanti pindahkan data dari Z-score. Pindahkan data Z-score dari nilai yang ingin dihitung, normalitasnya satu persatu, lalu klik tombol Option. Nah, nanti di option ini ada deskriptifnya dicentang, lalu klik Continue dan klik OK. Selanjutnya akan muncul data atau hasil output seperti ini. Selanjutnya, uji normalitas dari Excel, itu disorting data dulu dari yang terendah sampai yang terbesar, terus cari mean dan standar deviasinya menggunakan rumus yang sama dengan angka baku. Selanjutnya, cari nilai ZI dengan rumus nilai rata-rata dibagi standar deviasi atau rumus Z-score ya. Setelah itu, carilah nilai FZI dengan rumus sama dengan nombis nilai Z-score atau nilai ZI. Selanjutnya, cari nilai FZI dengan ya gitu. Terus selanjutnya jumlahkan. Tadi kita cari dulu nilai SZI-nya ya. Tadi salah nulis. Terus setelah nilai SZI-nya udah ketemu, kita jumlahkan dengan rumus sama dengan nilai FZI sampai nilai SZI. Lalu akan muncul hasil seperti berikut. Selanjutnya,
cari atau nilai L hitung yang merupakan nilai maksimal dari FZI atau SZI. Jadi setelah dicari ini jumlahnya, kita cari nilai maksimalnya itu apa, nanti itu adalah jadi L hitung. Terus setelah itu cari L tabel, karena datanya tergantung jumlah data ya, terus per SGRT 93. Ini 93 itu jumlah datanya. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Karena ini mata kuliahnya L hitungnya lebih besar dari L tabel, maka data ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas di SPSS, pilih menu compare means, lalu klik one way ANOVA, pindahkan nilai scale pada kolom dependent list dan nama nominal pada kolom factor, lalu klik tombol option. Akan muncul pop-up seperti ini, lalu centang bagian homogeneity of variant test, lalu klik continue dan klik OK. Karena homogenitas itu membandingkan dua data juga, jadi dari 6 matkul dibandingkan satu per satu, lalu nanti akan menghasilkan 15 data dari 6 mata kuliah yang berbeda gitu. Selanjutnya, uji homogenitas di Excel, itu masukkan data yang akan hitung homogenitasnya. Selanjutnya, cari varian data dengan rumus sama dengan var semua data di blok, lalu cari F hitungnya dengan membagi mata kuliah, seperti sama dengan varians maksimal bagi varians minimal. Terus selanjutnya, cari F tabel dengan rumus FINV 0,05 jumlah data 1 dikurangi jumlah data dikurangi 1, lalu jumlah data yang kedua dikurangi 1 juga. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka data tersebut termasuk data homogen dan sebaliknya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh Ibu, silahkan. Sekarang kita lanjut kepada hasil dan pembahasan. Next. Nah, ini untuk hasil pembahasan di awal kali ini tentang angka baku Z-score menggunakan aplikasi Excel. Nah, ini contohnya ya, ada nama di mahasiswa NIM ke-1, contohnya Z-score dari jaringan komputer ada 0,54, Nirmana 0,34, bahasa rupa 0,09, aplikasi komputer grafis 0,36, animasi 2 dimensi 0,37, pengantar teknologi informasi 0,2. Ini untuk sementara data yang diambil 1 sampai 15 gitu. Next. Nah, ini untuk angka baku Z-score di aplikasi SPSS. Ini masih sama ya untuk nilainya, alhamdulillah nggak ada yang berbeda. Tapi ini untuk penempatan mata kuliahnya, tadi kan harusnya yang sebelah ujung kiri itu jaringan komputer ini nih mana, jadi nggak sesuai ini aja sih, sebenarnya nggak masalah juga. Next. Nah, ini masuk ke test score. Kalau tadi Z-score, sekarang test score ya. Saya nggak usah ngejelasin lagi pengertiannya, tadi udah dijelaskan juga sama Mariam. Ini untuk test score aja, ini saya melihatkan dari hasil test score mahasiswa NIM ke-1 sampai NIM ke-15. Next. Dan ini untuk menggunakan aplikasi SPSS. Next, masih sama. Nah, ini masuk ke hasil dari angka baku. Contoh pada mahasiswa ke-9 dan mahasiswa ke-10 yang ada pada mata kuliah jaringan komputer dan Nirmana menghasilkan bahwa peringkat Z-score mahasiswa ke-10 lebih unggul di mata kuliah jaringan komputer dibandingkan mahasiswa ke-9. Namun hal ini berbanding terbalik di mata kuliah Nirmana. Oke, kita buktikan deh, Teh Mariam, coba ke slide sebelumnya di Z-score di Excel. Nah, ini ya. Ini untuk mahasiswa ke-10 itu lebih unggul dinilai jaringan komputernya ya. Dari mahasiswa ke-9 ini 0,56 dengan 0,42, tetapi dia berbanding balik. Gitu. Ini malahan mahasiswa ke-10 yang kecil Nirmananya, tetapi mahasiswa ke-9 yang lebih besar dengan perolehan angka dari 0,12
lebih kecil daripada 0,20. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang korelasi koefisien Pearson. Koefisien korelasi Pearson ya. Ini untuk menggunakan aplikasi Excel. Dan ini untuk contohnya jaringan komputer dan karena nilai koefisien jaringan komputer dan nirmana mendapatkan angka 0,67, maka hubungan antara mata kuliah kedua ini memiliki keratan yang cukup kuat. Ini untuk kategori yang cukup kuat. Ini ada di bawahnya nih yang kuat. Contohnya jaringan komputer dan aplikasi komputer grafis memiliki nilai 0,83 nilai koefisiennya. Dan untuk hubungan antara mata kuliahnya itu statusnya dia sangat kuat gitu. Jadi masih ada hubungannya gitu. Dan ini ada yang di bawah aplikasi komputer grafis dengan animasi dengan nilai koefisien R sama dengan 0,99. Maka hubungan antara mata kuliah kedua ini memiliki keratan yang sangat kuat. Nah, ini juga ada paling lemah animasi 2 dimensi dan PTI. Nilai koefisiennya itu 0,21. Hubungan antara mata kuliah kedua dari kedua ini memiliki keratan yang sangat lemah. Nah, ini untuk contoh yang di Excel-nya. Gitu. Next, ini untuk contoh yang di SPSS-nya ini. Ini alhamdulillah kesimpulan yang didapatkan itu sama dengan yang di Excel juga ya. Next. Dan ini hasil dari koefisien belum slide sebelumnya Mariam. Nah, ini untuk hasil koefisien korelasi P ya. Mengambil sampel pada mata kuliah aplikasi komputer grafis dan animasi 2 dimensi yang memiliki hasil korelasi yang sangat kuat. Hal ini membuktikan bahwa mata kuliah tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Hal ini juga kemungkinan besar berpengaruh terhadap nilai mahasiswanya itu sendiri karena korelasinya sangat kuat. Apabila nilai mahasiswa di mata kuliah aplikasi komputer grafis bagus, maka kemungkinan besar nilai mahasiswa tersebut di mata kuliah animasi juga bagus. Hal ini terbukti pada mahasiswa ke-23 pada mata kuliah animasi 2 dimensi. Ini juga selain itu yang menjadi alasan aplikasi komputer grafis dan animasi 2 dimensi sangat kuat. Menurut saya juga karena ini dosen yang mengajarnya itu masih satu dosen gitu. Maksudnya ini Bu Intan gitu ya. Mungkin dari kita semua udah tahu dosen dari AKG siapa, dosen dari animasi juga siapa. Ini yang membuat dari cara penyampaian pembelajarannya sama ya, hingga mahasiswa juga dalam menangkap pembelajaran juga masih sama gitu, kayak gitu ya. Next. Nah, kita masuk ke uji normalitas menggunakan rumus ini Excel. Dan ini untuk hasilnya dari jumlah mahasiswa 93 dengan rata-rata di mata kuliah jaringan komputer, rata-ratanya itu 72,65. Untuk standar deviasinya 22,80 dan ini di bawahnya ada L hitung 0,23 sedangkan L-table-nya 0,091874 gitu. Nah, ini kesimpulannya bahwasanya data mata kuliah jaringan komputer tidak berdistribusi normal. Begitupun ini sama ke bawahnya juga mata kuliah lainnya juga sama tidak berdistribusi normal. Kita next pelan-pelan Teh Mariam. Nah, ini sama juga ya. Ini tidak berdistribusi normal sama next. Oh ya. Nah, ini untuk contoh yang uji normalitas SPSS. Ini sama ya. Tidak normal gitu. Next. Nah, ini untuk hasil dari uji normalitas yang sudah dibuat sebelumnya. Pada data nilai mahasiswa, maka didapatkan hasil semua data nilai mata kuliah mahasiswa, khususnya di mata kuliah
prodi ya tidak berdistribusi normal. Hal ini diperkuat dengan LO, L hitung atau L hitung lebih besar daripada L table. Maka sampel dinyatakan tidak normal. Ini kurang N ya, maaf typo. Next. Terakhir ini ada uji homogenitas. Ini menggunakan aplikasi Excel. Nah, ini ada contoh untuk jaringan komputer dan nirmana dengan hasil kesimpulan bahwasanya hubungan mata kuliah tersebut tidak termasuk data homogen, maaf ya. Ini untuk jaringan komputer dan nirmana itu masuk ke dalam data homogen. Dan ini untuk jaringan komputer dengan bahasa rupa itu sebaliknya. Dua mata kuliah ini memiliki data yang tidak termasuk homogen atau heterogen. Gitu. Kita next aja, nanti dijelaskan di kesimpulan. Next, ini Excel, ini rumus Excel, dan ini SPSS. Next. Nah, ini untuk hasil uji homogenitas setelah dilakukan pada setiap nilai mata kuliah yang diuji menunjukkan lebih banyak populasi tidak homogen atau heterogen yang diperoleh dari 8 data atau dari 8 hubungan mata kuliah gitu. Dari total jumlah 15 hubungan mata kuliah ini ya, prodi gitu. Dan sisanya mendapatkan 7 data yang homogen gitu. Next. Oh ya, ini kesimpulan terakhir yang akan dijelaskan oleh Kang Abdillah. Silakan Kang Abdillah. Terima kasih, mungkin dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Oke, baik, pada kesimpulan ini saya akan menyimpulkan dari penjelasan teman-teman sekaligus untuk mengakhiri presentasi laporan pada kesempatan kali ini. Jadi statistika merupakan salah satu ilmu pengetahuan bidang matematika yang dapat menghubungkan metode ilmiah untuk mengambil keputusan secara rasional. Nah, pada saat ini statistika bukan hanya digunakan untuk keperluan administrasi negara, namun sudah banyak berbagai bidang yang menggunakan ilmu statistika untuk pengolahan data seperti bidang akuntansi, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Nah, di dalam materi-materi yang telah disampaikan oleh Teh Mariam sendiri, pertama dari angka baku. Nah, angka baku dalam hasil perhitungan mata kuliah pendidikan multimedia itu dapat digunakan sebagai perbandingan data dengan nilai pada umumnya, atau dapat digunakan sebagai perbandingan hasil akhir nilai mahasiswa antar mata kuliah yang diteliti. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua, selain itu korelasi antar dua variabel atau korelasi Pearson memberikan informasi keratan antar data yang diteliti. Perhitungan koefisien korelasi Pearson pada mata kuliah seperti mata kuliah bahasa rupa dengan mata kuliah gambar bentuk, mata kuliah animasi 2 dimensi dengan aplikasi komputer grafis, dan sebagainya. Nah, digunakan sebagai perhitungan antar mata kuliah yang mana dia memiliki hubungan keratan kuat, cukup kuat, atau kurang kuat. Nah, kemudian untuk mengetahui sebuah data distribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau populasi normal. Terakhir, ada di perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensitas, atau perilaku varians pada dua kelompok populasi dari Widiarso 2011. Nah, hasil analisis ini dijadikan sebagai pengelompokan dua mata kuliah dalam kompetensi bidang keahlian, apakah berasal dari populasi yang sama atau tidak. Lanjut. Nah, terakhir, dapat disimpulkan bahwa ilmu statistika ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengolahan data. Statistika dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung besaran sampel, alat untuk menguji validitas, teknik untuk menyajikan data, dan alat untuk menganalisis data seperti pengujian hipotesis penelitian. Nah, mempelajari ilmu statistika dapat mempermudah pengolahan data dalam berbagai bidang
sehingga perhitungan data lebih valid dan dapat dipercaya. Nah, ini ada daftar pustaka dari penelitian dan laporan akhir kami. Semuanya alhamdulillah dari dosen tercinta Pak Fahmi Chandra Permana. Dari angka baku, korelasi Pearson, uji normalitas, dan uji homogenitas. Nah, baiklah, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya, terutama Bapak Pak Fahmi. Terima kasih atas pengajarannya dari awal semester ini, semester ganjil, dan teman-teman terima kasih telah berusaha dan berjuanglah untuk menyelesaikan laporan ini dalam kesibukannya masing-masing. Saya pribadi meminta maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kesalahan kami dalam laporan ini, dan terima kasih banyak atas perjuangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.